Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, pagi ini kami baru bisa berbagi lagi. Setelah beberapa hari kami tidak membuat video, teman-teman. Ya, bukan malas, teman-teman. Tetapi jujur kami sedang merenung, memikirkan bagaimana ke depan, ya. Kebun durian kita itu mampu menghasilkan keuntungan buat pemiliknya. Kami merenung karena apa? Sekarang ini kalau kita lihat di medsos, ya, itu banyak kebun teman-teman sudah mulai berbuah. Nah, berbuah itu memang sesuatu yang kita nantikan, teman-teman. Tetapi sebenarnya secara alamiah, secara kodrat, bahwa pohon durian itu kalau kita tanam, ya, itu pasti berbuah. Karena apa? Salah satu cara untuk memperbanyak diri, ya, buah durian itu adalah dengan cara berbuah. Jadi sebenarnya kalau kita biarkan aja, ya, nanti pohon durian itu sudah pasti akan berbuah. Teman-teman nggak usah khawatir, ya, karena itu kalau nggak berbuah itu namanya menyalahi kodrat dari Yang Maha Kuasa, teman-teman. Nah, yang paling penting di sini adalah tidak hanya sekedar berbuah, teman-teman. Ya, tidak hanya sekedar berbuah, tidak hanya sekedar berbuah kemudian kualitasnya bagus. Ya, tidak hanya itu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang ke depan yang harus kita pikirkan, yaitu supaya kita dalam berkebun itu berkesinambungan terus menerus. Tujuan kita adalah investasi agar nanti anak cucu kita bisa menikmati, kan itu tujuan. Nah, supaya anak cucu kita itu bisa menikmati, tentu ada biaya yang harus kita keluarkan, yaitu biaya perawatan. Biaya perawatan saja apakah cukup? Tidak. Karena apa? Kalau kita merawat sesuatu tanpa ada profit, ada keuntungan, kita juga tidak mau, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Ya, boleh kita euforia, kita bangga pohon durian kita sudah berbuah, ya. Kemudian kualitasnya bagus, itu baru mulai, teman-teman. Baru mulai. Pertanyaannya adalah, mampukah kita mempertahankan itu secara kontinu, secara terus-menerus, sampai, ya, akhirnya kita bisa mendapatkan profit. Percuma kita menunggu tanam pohon durian, menunggu sampai 3-4 tahun, tetapi kalau ujung-ujungnya tidak ada keuntungan. Nah, keuntungan itu baru didapat bila, ya, keuntungan itu baru bisa didapat bila, ya, harga penjualan, ya, dikurangi dengan biaya perawatan, ya, dikurangi dengan investasi yang kita keluarkan. Nah, itu kita baru bisa menikmati, ya, baru bisa menikmati. Karena apa? Ya, menurut hitungan kami, ya, selama 5 tahun, ya, 5 tahun biasanya kami ngomong patokannya 5 tahun, itu kita keluar uang tanpa pernah mendapatkan pemasukan ketika kita memutuskan buah durian. Nah, jadi yang penting adalah ketika tanaman kita mulai berbuah, kita sudah harus berpikir bagaimana caranya tanaman ini bisa berbuah setiap tahun. Gak usah banyak-banyak, teman-teman. Setiap tahun 1 kali aja, tetapi maksimal. Ya, tetapi maksimal. Dan secara kontinu, ya, kualitasnya terjaga. Jumlahnya juga harus terjaga supaya apa? Kita ada keuntungan, ya, kita ada keuntungan, kita ada uang untuk merawat pohon durian ini terus menerus. Jadi kita bisa ibaratkan sebuah industri, ya, industri
teman-teman bisa mengibarkan apakah itu industri kecil atau industri besar, itu semua ada yang namanya biaya. Ya, biaya apa? Biaya tenaga kerja, biaya perawatan, biaya pupuk dan lain sebagainya harus kita keluarkan, dan itu harus dihitung, teman-teman. Harus dihitung. Ya, percuma ya kita berkebun berkualitas, tetapi kalau ujung-ujungnya tidak ada profit, tidak ada keuntungan, ya tidak ada biaya untuk merawat saja tidak cukup. Terus buat apa kita berkebun? Kita berpikir 5 tahun menunggu dan lain sebagainya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya, teman-teman. Nah, inilah yang kami renungkan ya dalam minggu-minggu ini. Kami sebenarnya jauh-jauh hari sudah berpikir, teman-teman. Ketika kita memutuskan berinvestasi, kami sudah memikirkan itu. Hitung-hitungannya ada. Ya, kami sudah menghitung. Nah, pertanyaannya, teman-teman ngitung nggak? Saya jamin deh, ya. Yang menghitung mungkin hanya 5%, 95% tidak menghitung. Dan itu sangat berbahaya. Akhirnya apa? Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu bertahan. Ya. Kenapa mereka mampu bertahan? Karena mereka menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa biaya investasi, kemudian berapa profit yang didapat. Kalau tidak menguntungkan buat apa? Ya, kalau tidak menguntungkan buat apa? Capek, teman-teman. Capek. Jadi, ya kesimpulannya begini, kenapa kami merenung? Karena kami merasakan itu. Euforia di mana-mana. Oh ya, pohon durian saya berbuah. Kemudian kualitasnya kayak gini dipamerkan di boleh. Tetapi itu baru mulai, just beginning. Baru memulai, baru dimulai, teman-teman. Ya, baru dimulai. Teman-teman jangan lengah. Nah, kebetulan pada waktu kami menulis di grup KDP, ada seseorang yang mengingatkan kami, dan kami terima kasih karena diingatkan. Ada yang mengingatkan, Pak, jangan terlena dengan ini, pikirkan ke depan. Kami jawab, terus terang kami jawab, kami sudah, alhamdulillah, kami sudah berpikir ke arah sana. Nah, pertanyaannya, teman-teman sudah berpikir nggak? Sudah direnungkan nggak? Ya, ini yang paling penting, teman-teman. Ini yang paling penting. Jadi berkebun kalau memang sekedar hobi tidak perlu, teman-teman, memikirkan itu. Tetapi kalau orientasi kita adalah investasi, kita harus menghitung itu. Kebun kita itu mampu nggak menghasilkan profit? Kalau tidak, buat apa? Kita berkebun 300, 400, tetapi kalau tidak ada profit, nggak ada tantangan, teman-teman. Nggak ada tantangan, nggak ada evaluasi. Nah, ya udah, pokoknya berbuah aja. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang didukung oleh koperasi di Indonesia, itu karena memang orientasinya bukan profit, keuntungan, ya lebih ke arah kebijaksanaan, ya rugi nggak apa-apa. Tapi faktanya hal semacam ini tidak akan bertahan lama. Sampai berapa kuat kita bisa suplai ya uang untuk perawatan dan lain sebagainya. Ya, itulah yang kenapa 4 hari terakhir itu kami tidak mengeluarkan video, karena kami sedang merenung. Kami sedang melakukan evaluasi. Ketika tanaman binaan kami ada yang berbuah di tempat kami sudah mulai berbuah, belum terlalu banyak memang yang berbuah, itu kami merenung. Kami sedang berpikir langkah selanjutnya apa. Yang jelas langkah selanjutnya adalah mempertahankan kualitas. Syukur kalau bisa ditingkatkan kualitasnya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kuantitas. Mampukah pohon kita ini menghasilkan buah ya dalam jumlah banyak dan berkualitas, sehingga kami memiliki sedikit uang untuk merawat.
kami memiliki sedikit sisa uang untuk sebagai keuntungan dari investasi yang telah kami tanam. Ya, oke teman-teman boleh ya bergembira karena itu memang capaian yang luar biasa. Kalau kebunnya sudah mulai berbuah, itu sudah luar biasa. Tetapi ingat bahwa berbuah saja tidak cukup. Berbuah saja tidak cukup, tetapi berbuah harus berkelanjutan dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas supaya kita memiliki profit, keuntungan dari hasil investasi selama 5 tahun kita dalam berkebun durian. Oke teman-teman, ya tetap semangat ya dalam berkebun durian dari ujung timur Pulau Jawa di mana durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.